俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang mungkin terjadi pada One Piece chapter selanjutnya, yakni chapter 1081. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Perlawanan kru Kurohige melawan Garp. Pada chapter 1080 kita telah mengetahui bahwa setidaknya ada 4 Kapten Titanic yang berada di tempat kejadian ledakan pukulan maha dahsyat galaksi dari pahlawan Angkatan Laut Garp. Ya, mereka adalah Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Shot, dan Sanjuan Wolf. Dan ketika Garp akan melangsungkan serangan yang sepertinya dilapisi oleh Haki Raja, kita juga melihat beberapa ekspresi anggota bajak laut Kurohige yang menyadari serangan itu akan datang, yakni Shiryu dan Vasco Shot. Bisa kita lihat dari ekspresi kedua bajak laut ini, tidak sama sekali tersiratkan di wajah mereka ekspresi terkejut atau bahkan ketakutan. Ekspresinya terlihat seperti menantikan kegilaan akan terjadi. Kasarannya sepertinya memang menantikan hal-hal berbau keributan seperti ini. Setelah kita mendapatkan perkenalan kekuatan buah setan dari keempat anggota kelompok Kurohige, sangat memungkinkan pada chapter 1081 mereka akan mendapatkan panggung untuk mengerahkan lebih lanjut dari kekuatan itu. Setidaknya untuk Vasco Shot yang memiliki kekuatan Gabu Nomi atau manusia sake, kami sangat penasaran dengan kekuatan ini. Yang dari percakapan dengan Avalo Pizarro, sepertinya kekuatan Vasco Shot ini bisa menyebabkan kebakaran besar. Dan juga kami penasaran dengan kekuatan Shimanomi milik Avalo Pizarro yang membuat dirinya bisa menyatu dengan seluruh pulau. Pasti akan sangat megah pertarungan yang akan diperlihatkan. Belum lagi ada Sanjuan Wolf yang mungkin akan sedikit kesal karena tidurnya terganggu. Dengan kekuatan ekonominya yang bisa menjadikan tubuhnya sangat raksasa, pastinya akan menjadikan pertempuran ini menjadi sangat gila. Kita akan melihat pertarungan pahlawan angkatan laut masa tua dan masa sekarang melawan hanya 4 orang anggota bajak laut Yonko. Jika sampai Garp bisa ditahan oleh para bandit-bandit ini, artinya memang mengerikan bajak laut Yonko yang aktif saat ini. Namun menurut kami, pada chapter-chapter selanjutnya, Garp akan menunjukkan gambaran neraka kepada para bandit-bandit ini. Bagaimana mengerikannya sosok yang disebut-sebut sebagai pahlawan legenda angkatan laut. Namun sepertinya, hal itu tidak akan berlangsung selamanya. Arah pertarungan di Pulau Hachinosu mungkin akan berubah drastis ketika sang Kapten Kurohige dan Kapten Titanic lainnya telah menyelesaikan pertikaian dengan bajak laut Law dan kembali ke pulau tersebut. Intinya, pertarungan di Pulau Hachinosu saja akan cukup menjadi pertarungan dengan level tinggi yang akan menentukan skala kekuatan karakter One Piece dan arah perkembangan cerita. Oh ya, dan juga pada chapter 1080 kita telah mendapatkan konfirmasi tidak langsung bahwa Moria masih hidup. Jadi mungkin ada kemungkinan bahwa Moria akan mengambil peran dalam kekacauan pertempuran ini. Meski kami tidak terlalu berharap lebih kepada Moria ini, dia masih hidup saja sudah termasuk bernasib baik. Hasil akhir pertarungan Law melawan Kurohige. Sudah cukup lama semenjak pertarungan Law melawan Kurohige diperlihatkan, yakni tepatnya pada chapter 1063. Sudah selisih sekitar 17 chapter berlalu dan kita masih belum mendapatkan update mengenai kelanjutan pertarungan itu. Cukup jauh berbeda jika dibandingkan dengan bagaimana cepatnya pertarungan yang dilakukan oleh Yonko lainnya, yakni Shanks dalam melawan teman seperjuangan Law, yakni Kid. Dan dengan kondisi saat ini di mana chapter-chapter terakhir tengah menaruh titik fokus cerita pada bajak laut Kurohige, akan cukup alami jika kelanjutan cerita atau hasil akhir dari pertarungan Law dan Kurohige akan diperlihatkan. Tentu saja,
Jika dilihat dari potensi karakter dan alur cerita di masa yang akan datang, sepertinya Kurohige lah yang akan memenangkan pertarungan ini. Dan entah kondisi kekalahan Law akan separah apa, apakah Kurohige masih memiliki hati atau tujuan tertentu yang membuat ia hanya akan menangkap dan mengurung Law, atau Kurohige akan melakukan langkah mengejutkan lainnya, yakni tiba-tiba Kurohige bisa menggunakan teknik dengan mengatakan room. Sangat mengerikan sekali jika hal itu terjadi. Pertikaian Pulau Egghead yang mulai memanas. Kondisi terakhir yang kita dapatkan dari perkembangan cerita di Pulau Egghead adalah York sedang mengancam Dr. Vegapunk dan terlihat akan menghabisi Dr. Vegapunk yang asli. Kemudian, di sisi laut dekat Pulau Egghead terlihat salah satu kapal bajak laut Kurohige, dan lainnya adalah kapal pemerintah dunia serta angkatan laut yang dikendarai oleh Kizaru dan Jay Garcia Saturn. Kondisinya sudah dipersiapkan untuk memulai pertikaian dengan skala yang tidak kecil. Namun sebelum itu, sepertinya Oda Sensei akan menceritakan tentang nasib dari Dr. Vegapunk yang asli terlebih dahulu. Meski saat ini nyawa Dr. Vegapunk asli tengah berada di ujung tanduk, rasanya tidak mungkin kalau Dr. Vegapunk yang asli harus meninggal di sini. Entah apakah Dr. Vegapunk asli akan mendapatkan pertolongan dari karakter lain untuk bisa selamat dari keadaan ini, atau ternyata Dr. Vegapunk memiliki suatu sistem agar para stelanya tidak bisa membunuh Dr. Vegapunk yang asli. Ya, meski saat ini Dr. Vegapunk asli terlihat cukup syok karena melihat Stella York telah mengambil langkah yang bagi logikanya adalah langkah yang salah. Namun mungkin saja hal ini telah diperkirakan oleh Dr. Vegapunk dan buat suatu sistem agar Stellanya tidak bisa melakukan pembunuhan kepada Stella asli yaitu Dr. Vegapunk. Dan jika kondisinya seperti ini, hal yang memungkinkan terjadi selanjutnya adalah Dr. Vegapunk asli mau tidak mau sepertinya harus melenyapkan Stella York. Bukan hanya karena telah melakukan pengkhianatan seperti ini, namun mungkin Dr. Vegapunk asli akan belajar bahwa dalam kehidupan ataupun penelitiannya, sisi ataupun sifat kerakusan adalah hal yang tidak diperlukan, karena hal itu akan memudahkannya jatuh pada pilihan yang salah. Selain dari perkembangan cerita dalam Pulau Egghead pada chapter 1081 ini, kita juga mungkin akan mendapatkan perkembangan cerita tentang Kizaru dan Gorosei yang akhirnya telah mendekati Pulau Egghead, atau hal tak terduga lainnya pun bisa terjadi. Seperti pertemuan kapal kelompok angkatan laut dengan kapal bajak laut Kurohige yang juga sedang menuju ke Pulau Egghead. Berbicara tentang bajak laut Kurohige, kami sedang bertanya-tanya, sebenarnya apa tujuan Kurohige ingin menjadikan Pulau Hachinosu sebagai negara yang diakui oleh pemerintah dunia? Apakah dia ingin ikut pertemuan Reverie? Apakah dia ingin bisa menginjakkan kakinya ke Marijoa? Namun, tujuannya untuk apa? Menarik. Mengenai hal ini akan kita bahas apabila ada kami mendapatkan ide menarik. Dan jika nakama memiliki ide, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Kami Diskusope dan terima kasih banyak.